Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat iman, Islam, dan tentunya nikmat sehat. Sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa belajar bareng lagi ya. Kemudian salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, dan orang-orang yang selalu istiqomah berada di jalannya. Nah teman-teman, semoga yang di rumah juga selalu diberikan kemudahan, selalu semangat, dan tentunya selalu sehat ya. Ketemu lagi di kelas 5 saat ini. Hari ini kita akan belajar tematik ya, tema 1, subtema 1. Sebelumnya ini ada sebuah hadis dari yang diriwayatkan oleh Muslim yang artinya seperti ini: hendaklah masing-masing kamu bersedekah untuk setiap ruas tulang badanmu pada setiap pagi, sebab tiap kali bacaan tasbih itu adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, menyuruh kepada yang ma'ruf adalah sedekah, mencegah yang mungkar adalah sedekah. Dan sebagai ganti dari semua itu, maka cukuplah mengerjakan 2 rakaat sholat duha. Nah, dari hadis ini semoga kita semakin bersemangat untuk melaksanakan sholat duha. Nah teman-teman, tema 1 di kelas 5 mengenal organ gerak hewan dan manusia. Kemudian hari ini subtema 1, organ gerak hewan. Nah, nanti kita akan belajar tentang organ gerak hewan. Kemudian selain itu, kita juga akan mempelajari mencari ide pokok dalam sebuah bacaan. Baiklah, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman masih ingat ya, waktu kelas 4 kita sudah pernah belajar mencari gagasan pokok. Nah, hari ini kita akan melanjutkan lagi tentang gagasan pokok, gagasan pendukung, kemudian nanti ada contoh bacaannya, dan terakhir nanti kita akan menyimpulkan bersama-sama. Nah, apa itu ide pokok? Kemudian kalimat pengembang. Mari kita bahas bersama-sama. Di dalam sebuah paragraf nanti terdiri dari ide pokok dan kalimat pengembang. Nah, ide pokok sendiri adalah gagasan yang menjadi dasar dalam sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok biasanya berada di awal, tengah, atau akhir paragraf. Ide pokok disebut juga gagasan utama, pokok pikiran,
gagasan pokok ya, ide pokok itu sama. Selanjutnya gagasan pendukung, kalimat pengembang. Nah, adalah uraian atau tambahan informasi dari gagasan pokok untuk memperjelas ide pokok. Kalimat pengembang ini disebut juga gagasan penjelas ya, gagasan pendukung, gagasan penjelas, kalimat pengembang. Cara menentukan ide pokok dan kalimat pengembang. Yang pertama, teman-teman bisa membaca paragraf dengan cermat dan seksama ya, dipahami dulu. Kemudian selanjutnya mencermati kalimat pertama hingga terakhir. Nah, teruslah membaca, yang ketiga ya, teruslah membaca kalimat demi kalimat hingga ide pokok paragraf tersebut ditemukan. Ya, jadi yang menjadi dasar pemikiran dari sebuah paragraf tersebut dicari tuh, dibaca dengan seksama, kemudian dicermati kalimat pertama hingga terakhir. Nah, kalau belum paham baca lagi sampai nanti kalian bisa menentukan ide pokok tersebut. Nah, berikut ada sebuah bacaan tentang organ gerak hewan dan manusia. Bacakan ya. Hewan dan manusia adalah makhluk hidup. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Bergerak adalah kemampuan berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain, baik sebagian maupun seluruh bagian tubuh. Bergerak merupakan bentuk tanggapan tubuh makhluk hidup terhadap rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Cara hewan bergerak bermacam-macam. Burung berpindah tempat dengan cara terbang di udara sambil mengepakkan sayapnya. Ikan berpindah tempat dengan cara berenang di dalam air sambil menggerakkan sirip dan ekornya. Sementara kucing berpindah tempat dengan cara berjalan, berlari, dan melompat menggunakan keempat kakinya. Sayap, sirip, ekor, dan kaki merupakan contoh organ-organ gerak pada hewan. Organ gerak pada manusia terdiri atas 2 tangan dan 2 kaki. Keempat organ gerak tersebut berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan bersepeda. Pada dasarnya ada kesamaan antara organ gerak hewan dan organ gerak manusia. Organ atau alat gerak hewan dan manusia dibedakan menjadi 2, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Yang termasuk alat gerak pasif adalah tulang. Adapun alat gerak aktif adalah otot. Tulang dan otot bekerja sama untuk melakukan gerakan. Keduanya tergabung dalam suatu sistem yang dinamakan sistem gerak. Mengapa tulang disebut alat gerak pasif? Tulang tidak dapat bergerak sendiri dari bacaan tersebut digerakkan oleh otot. Ayo kita berlatih untuk menentukan tulang tetap memiliki peran besar dalam sistem. Contohnya ini di paragraf 1 ya. Dalam ide pokoknya adalah salah satu ciri makhluk hidup. Di dalam otot terdapat suatu senyawa yang kalimat pengembangnya bergerak adalah kemampuan berpindah tempat aktif dari satu otot yang lain, baik sebagian maupun tulang tersebut akan bergerak. Nah, itu jadi ide pokoknya itu hanya satu kalimat. Tulang disebut alat gerak pasif, dia berada di kalimat tulang kedua. Tidak dapat bergerak sendiri. Kalimat-kalimat
kalimat yang lain itu adalah kalimat pengembang. Ya, tulang tetap memiliki peran besar dalam sedangkan gerak hewan dan manusia satu dalam sistem gerak. Tulang merupakan tempat melekatnya otot. Di rumah di dalam otot terdapat suatu senyawa yang membuatnya dapat bergerak. Kalimat pengembang itu otot disebut alat gerak aktif. Jika otot yang menempel pada tulang bergerak, maka tulang tersebut itu akan bergerak di rumah. Mengapa tulang disebut alat teman-teman gerak pasif? Belajar kita hari ini, tulang tidak dapat bergerak sendiri. Sekarang kita simpulkan bersama. Yang pertama, dalam setiap paragraf itu tulang tetap memiliki peran besar dalam sistem gerak hewan dan manusia. Dalam sistem gerak atau tulang merupakan tempat melekat cara menentukan gagasan pokok. Di dalam otot terdapat suatu senyawa yang membuatnya dapat bergerak. Oleh karena itu, otot kalimat pertama hingga akhir. Apakah kalimat pertama yang merupakan gagasan pokok atau bergerak, maka tulang tersebut akan kemudian selanjutnya adalah teruslah membaca kalimat demi kalimat. Mengapa tulang disebut alat gerak pasif? Ditemukan. Tulang tidak dapat bergerak sendiri jika tidak digerakkan oleh otot. Meskipun teman-teman cukup tulang tetap memiliki peran besar dalam sistem gerak hewan dan manusia. Dalam sistem gerak, tulang merupakan tempat melekatnya otot. Dan doa penutup majelis. Di dalam otot terdapat suatu senyawa yang membuatnya dapat bergerak. Oleh karena itu, otot disebut alat gerak aktif. Jika otot yang menempel pada tulang bergerak, maka tulang tersebut akan bergerak. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan boleh komen di kolom komentar. Mengapa tulang disebut alat gerak pasif? Tulang tidak dapat bergerak sendiri jika tidak digerakkan oleh otot. Meskipun begitu, tulang tetap memiliki